Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan latihan soal-soal penilaian tengah semester ganjil. Selamat belajar. Oke, untuk nomor 1, perhatikan gambar pola berikut ini. Ini pola bilangan persegi ya. Banyak titik pada pola ke-32 adalah, nah untuk pola bilangan persegi kita ingat rumus apa? Rumus luas persegi. Itu apa? Sisi dikali sisi. Nah ini ya, pola pertama ini ada 1 dari 1 kali 1. Pola kedua dari 2 dikali 2. Pola ketiga 3 dikali 3 ya. Nah untuk pola ke-32 berarti bagaimana? Iya, 32 dikali 32. 32 dikali 32. 2 dikali 2 4. 2 dikali 3 6. 3 dikali 2 6. 3 dikali 3 9. Dijumlahkan 4. 6 ditambah 6 itu 12. 9 ditambah 1 itu 10. Berarti hasilnya 1024. Nomor 2. Perhatikan gambar pola berikut ini. Nah ini seperti segitiga ya. Berdasarkan gambar tersebut, banyak bulatan pada pola ke-7 adalah, sekarang kita lihat pola pertama ada berapa lingkarannya? Ada 3. 1, 3. Pola kedua, nah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, sekarang pola ketiga, 6 ditambah 1, 2, 3, 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Pola keempat, sudah ada 10 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 5, berarti pola keempatnya adalah 15. Yang ditanya pola ke-7. Nah, berarti kita melanjutkan lagi ya. U5, U6, U7. Melanjutkan 3 pola berikutnya. Sekarang kita lihat 3 ke 6 itu ditambah berapa? Tambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. 10 ke 15 ditambah 5. Nah, berarti untuk pola kelima 15 ditambah, lihat 3 tambah 4 tambah 5, berarti di sini ditambah 6 ya. Kemudian untuk ke pola ke-6 ditambah 7 ya, berurutan. Pola ke-7-nya berarti ditambah 8. 15 ditambah 6 sama dengan 21. 21 ditambah 7 sama dengan 28. 28 ditambah 8 sama dengan 36. Berarti pola ke-7-nya adalah 36. Untuk nomor 3, perhatikan gambar pola berikut ini. Nah ini pola bilangan persegi panjang ya. Banyak lingkaran pada pola ke-22 adalah, nah sekarang ingat untuk pola persegi panjang, ingat rumus luas mencari persegi panjang ya. Panjang dikali lebar. Lihat pola pertama ada 2 lingkaran. Dari mana? Dari 1 dikali 2. Nah pola kedua dari 2 dikali 3 ada 6 ya, dan seterusnya. Berarti untuk pola ke-22 ya 22 dikali ini bertambah 1 ya, 23. Oke, 22 dikali 23 dikalikan 3 dikali 2 6, 3 dikali 2 6, 2 dikali 2 4, 2 dikali 2 4. Ditambah 6, 6 ditambah 4 10, 1 ditambah 4 5. Berarti hasilnya 506. 4. 3 suku berikutnya dari barisan Fibonacci berikut ini adalah, ingat Fibonacci itu apa? Menjumlahkan 2 suku di depannya. Oke. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Yang ditanya adalah kita melanjutkan 3 suku berikutnya. 1, 2, 3 ya. Sekarang 11 ditambah 7 sama dengan 18 ya. Kemudian 18 ditambah 11 sama dengan 29. Nah, suku terakhirnya 29 ditambah 18 sama dengan 47. 3 suku berikutnya adalah 18,
29, dan 47. Sekarang soal kelima. Diketahui barisan bilangan 9, 10, 12, 15, 19, dan seterusnya. Yang ditanya adalah 3 suku berikutnya adalah, oke, sekarang perhatikan, dari 9 ke 10 ini bertambah 1. Dari 10 ke 12 bertambah 2. Dari 12 ke 15 ini bertambah 3. Ya, dan seterusnya. Berarti ini bertambah 4 ya. Kita lanjutkan 3 suku berikutnya, berarti 1, 2, 3. Oke, sekarang lihat. Ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Nah, ini berarti barisan bilangan bertingkat ya. Oke, sekarang pola selanjutnya berarti ditambah berapa? Betul, ditambah 5. Pola berikutnya ditambah 6. Pola berikutnya juga ditambah 7. Selalu bertambah. 19 ditambah 5. Ini berapa? 24. 24 ditambah 6, 30. 30 ditambah 7 sama dengan 37. Jadi jawabannya 24, 30, dan 27. Soal ke-6. Suku ke-51 dari barisan bilangan berikut adalah 98, 93, 88, 83. Sekarang kita lihat dulu. Dari 98 ke 93 berkurang berapa? Berkurang 5. Oke. Dari 93 ke 88 juga berkurang ya, berkurang sama nih, berkurang 5 ternyata nih. 93 dikurangi 5 sama dengan 88. Suku berikutnya berkurang juga, berkurangnya 5 ya, dari 88 ke 83 itu berkurang 5. Nah, berarti ini adalah barisan bilangan aritmatika. Masih ingat ya? Bilangan aritmatika. Oke, sekarang diketahui. Apa yang diketahui? Awalnya 98. Kemudian bedanya negatif 5. Kemudian N-nya dari soal ya. Nih, 51. Nah, sekarang yang ditanya adalah U ke 51. Masih ingat rumusnya, Nak? Untuk mencari barisan aritmatika? Ya, bagaimana? A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ingat ya, A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sekarang kita masukkan angkanya. A-nya berapa? 98. Kemudian N-nya 51. Dikurangi 1 dikali B, bedanya negatif 5, minus 5. Sekarang kita hitung yang kurung dulu ya, ini biarkan saja. 98 ditambah ini jadi 50 ya, dikali minus 5. Oke, sekarang kita kerjakan yang kali terlebih dahulu. 98 ditambah 50 dikali minus 5. Positif kali negatif, hasilnya negatif 250 ya. Sudah, tinggal hitung. 98 ditambah negatif 250. Nah, berarti nanti hasilnya akan negatif nih, karena negatifnya lebih besar ya, negatif. Jadinya negatif 152. Nomor 7. Pada barisan bilangan 2, 6, 18, 54, suku ke-7 adalah 2, 6, 18, 54. Sekarang dari 26 itu ditambah 4, 6 ke 18 ditambah 12. Nanti tidak teratur, berarti ini bukan aritmatika sepertinya. Oke, dari 2 ke 6 dikali 3, 6 ke 18 dikali 3 juga ya. Nah, ini juga sama nih, dikali 3. Oke, suku ke-7 ini sudah 1, 2, 3, 4. Berarti 5, 6, 7. Ini yang kita akan cari. Berarti dari sini sama nih, dikali 3 juga ya. 54 dikali 3. Hasilnya 162. 162 dikali 3 juga. Hasilnya 486. 486 juga dikali 3 lagi. Hasilnya
Ya, 1458. Nomor 8. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret berikut. 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 54. Ini baru 4 suku ya. Yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama. Oke, kita lanjutkan dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita perhatikan 2, 6, 18, 54. Sama seperti tadi ya. Ini adalah deret geometri. Oke, dari sini dikali 3, sama seperti soal sebelumnya ya, dikali 3 juga. Nah, berarti suku selanjutnya 54 dikali 3, 162. 162 dikali 3 sama dengan 486. Sekarang kita jumlahkan. 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah 18, 26. 26 ditambah 54, 80. 80 ditambah 162, 242. 242 ditambah 486, hasilnya 729. Ya, kalau untuk geometri kita pakai cara manual saja karena biasanya ditanya adalah suku-suku kecil ya. Selanjutnya, ini soal mudah ya. Dalam suatu kelas terdapat 21 kursi pada baris pertama dan setiap baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Bila di dalam kelas tersebut terdapat 5 baris kursi, maka barisan bilangan yang menyatakan keadaan tersebut adalah, sekarang kita lihat baris pertama ada berapa? 21. Kemudian katanya selalu bertambah 2. Berarti suku berikutnya bertambah 2. Sama dengan 23. Ya. Begitu. Kemudian yang ditanya adalah 5 baris kursi. Oke, 1 2 3 4 5. 23 ditambah 2. 25. 25 ditambah 2. 27 ditambah 2 sama dengan 29. Selesai. 10. Pak Joko ingin membuat pembatas rumah berbentuk trapesium yang disusun dari tumpukan batu bata. Pada tumpukan batu bata tersebut, banyak batu bata paling atas ada 5 buah. Tepat di bawahnya ada 7 buah. Dan seterusnya. Setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 2 buah dari tumpukan di atasnya. Jika Pak Joko ingin ada 18 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, maka jumlah seluruh batu bata yang dibutuhkan Pak Joko adalah, oke, dari soal ini kita buatkan dulu model matematikanya ya. Katanya bentuknya trapesium. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian yang paling atas ada 5, yang bawahnya bertambah 2 ada 7 ya. Dan seterusnya, kemudian Pak Joko ingin membuat sampai 18 tumpukan. Berarti dari bawah ke atas ini ada 18. Oke, dari soal ini diketahui A awalnya ada 5, bedanya ada 2, kemudian N-nya ada 18. Yang ditanya adalah jumlah seluruhnya. Berarti bukan UN lagi, tapi SN aritmatika. Ada yang masih ingat rumusnya? Oke, rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sekarang kita masukkan angkanya. N-nya 18 per 2, kemudian 2 dikali A-nya 5 ditambah N-nya 18 dikurangi 1 dikali B-nya 2. Hitung yang dalam kurung terlebih dahulu. Ini 10 ya, ditambah ini 17 dikali 2.
hitung yang perkalian terlebih dahulu. 10 ditambah ini dikali 2, 34. Kemudian hitung yang dalam kurung dulu ya. 18 per 2 dikali 10 ditambah 34, 44. Nah sekarang dibagi 18 dibagi 2 itu 9, berarti 9 dikali 44 nih ya, sama dengan 396. Jika suatu amuba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit dan mula-mula terdapat 30 amuba, maka jumlah amuba setelah 2 jam 20 menit adalah. Sekarang kita pertama-tama mencari berapa kali amuba ini membelah diri. Oke, kita cari N-nya dulu berarti ya. N-nya dari mana? Dari sini, 2 jam 20 menit dibagi 20. 2 jam 20 menit dibagi 20 menit. Nih, 2 jam itu berapa menit? Oke, 2 dikali 1 jam itu 60 menit ditambah 20 menit dibagi 20. 2 dikali 60, 120 ditambah 20 dibagi 20. 120 ditambah 20 sama dengan 140 dibagi 20. Ini bisa dicoret, 14 dibagi 2, 7. Berarti amubanya 7 kali membelah diri. Oke, sekarang lihat. Mula-mula ada 30 amuba. Kita tulis dulu 30 amuba. 7 kali membelah diri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali membelah diri. Setiap membelah diri dia menjadi 2 kalinya ya kan, berarti dikali 2. 30 dikali 2 60. 60 dikali 2 120. Kemudian dikali 2 lagi 240 ya. Dikali 2 lagi 240 sama dengan 480. Dikali 2 lagi 960. Dikali 2 lagi 1920. Dikali 2 lagi hasilnya berarti 3840. Jadi amuba setelah 2 jam 20 menit adalah 3840. Ini soal internalisasi nilai Islam. Hikmah yang dapat kalian ambil dari amuba adalah, nah jadi amuba itu kalian tahu nggak? Amuba ini adalah organisme dengan satu sel. Dia hanya punya satu sel. Tapi dia bisa makan, bisa mengeluarkan kotoran, bisa berkembang biak, ya membelah diri menjadi 2. Nah dia ini makhluk ciptaan Allah. Dan dia ini sangat nurut apa yang Allah perintahkan terhadap dia. Ya. Jadi kalau amuba yang hanya satu sel saja bisa seperti itu, bagaimana dengan kita? Ya, manusia itu juga harus bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56 ya. Di situ disebutkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah.